Audio Jungle. Audio Jungle. Salam Pramuka. Kali ini saya akan berbicara tentang dunia Pramuka Pandega. Ya, dunia Pramuka Pandega. Mengapa gerakan Pramuka itu masih mempertahankan golongan usia Pramuka Pandega? Padahal harusnya di dunia orang-orang seumuran 21 sampai 25 tahun sudah tidak dunia bermain-main lagi, sementara Pramuka itu dekat dengan main-main, tetapi main-mainnya sebagai wahana untuk belajar sesuatu. Nah, yang pertama kita perlu memahami dulu secara physically, secara perkembangan fisik, rentang usia 20 tahun sampai 25 tahun itu dia pada usia fisik yang puncaknya masa remaja, ya, puncaknya masa remaja lah. Disitulah perkembangan biologis itu dia pada puncaknya menuju kedewasaan itu yang pertama, sehingga perlu ada treatment, perlu ada latihan agar di masa puncak usia perkembangan remaja itu dia dapat mencapai puncak fisik yang bagus. Apakah itu dari sisi kebugarannya, apakah itu dari sisi kekuatannya, apakah itu dari sisi perkembangan fisiknya itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Tentu saja dengan perkembangan usianya, kekuatan fisik seseorang itu idealnya dia berkembang secara garis meningkat, ya, dia meningkat. Jadi ketika dulu masih umur 7 sampai 10 tahun, dia baru bisa mengangkat beban antara ya 1 kilo sampai maksimal 2 kiloan lah. Itu bisa dengan enteng mengangkat. Lalu naik ke usia perkembangan selanjutnya di usia belasan tahun, 11 sampai 15, mestinya dia sudah bisa mengangkat beban sampai kurang lebih 10 kilo. Lalu ketika dia usia berikutnya lagi 16 sampai 20 tahun, secara fisik kekuatannya dia harusnya bisa mengangkat beban sampai 30 kilo saja. Sehingga pada puncaknya di usia Pandega itu usia 21 25, idealnya ya dia bisa mengangkat beban yang lebih dari itu, sehingga dia mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik itu dengan kekuatan yang maksimal. Itu ya, itu yang pertama secara fisik. Yang kedua, organ-organ tubuhnya dia harusnya juga sudah berfungsi dengan bagus, tetapi tidak semua terjadi ternyata. Ini karena faktor yang pertama, faktor kebiasaan hidup. Jadi tidak semua orang di usia Pandega itu dia menyadari bahwa fisiknya perlu dilatih. Sehingga kemarin ketika di tradisi gugus depan 413414 UNESA memiliki tradisi kalau mau menjadi anggota baru itu kita punya tradisi mendaki Gunung Penanggungan. Dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya harusnya perjalanannya tidak lebih dari 7 jam, tetapi kemarin pada saat kegiatan terakhir pendakian Penanggungan itu perjalanan bisa molor sampai maghrib itu baru nyampe bawah. Nah, artinya di sini ada perubahan generasi dari generasi-generasi sebelumnya yang secara fisik dia mampu menempuh naik gunung itu dengan durasi waktu yang ideal antara 6-7 jam lah, kemarin bisa sampai 12 jam perjalanan. Nah, artinya di sini ada kemunduran fisik di anak-anak usia remaja-remaja usia Pandega ini. Nah, tentu ya kita tidak bisa begitu saja menilai bahwa fisik anak-anak sekarang menurun karena banyak faktor itu tadi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Pramuka khususnya dia harus menyadari perkembangan ini, sehingga secara pribadi
dia berpikir untuk melakukan treatment terhadap dirinya, terhadap tubuhnya, sehingga dia berkembang dengan grade yang selalu meningkat sampai pada puncak usia remaja itu menuju dewasa. Ini yang pertama, secara fisik Pandega itu harusnya dia sudah pada posisi kondisi fisik yang prima. Nah, yang kedua, tadi kan pertanyaan awalnya mengapa Gerakan Pramuka masih mempertahankan pembinaan usia Pandega. Ini ada dua alasan sebenarnya. Alasan pertama dari sisi organisasi, harus selalu ada kesinambungan generasi ya. Nah, di dunia Pramuka Pandega itu tujuan dari Gerakan Pramuka adalah untuk menciptakan atau membentuk kader-kader pembina pramuka. Tetapi kan tidak semua remaja, tidak semua pemuda yang masuk pramuka di golongan Pandega itu mau jadi pembina pramuka. Dia juga punya keinginan-keinginan sendiri, dia juga punya tujuan-tujuan sendiri. Nah, maka sebagai pembina perlu punya kemampuan untuk mengawinkan dua hal ini. Satu, bagaimana tujuan Gerakan Pramuka itu tercapai. Yang kedua, tanpa mengesampingkan tujuan-tujuan pribadi seorang orang usia Pandega itu yang bergabung menjadi pramuka di perguruan tinggi, khususnya di Pandega. Nah, ini ada sesuatu yang cukup sulit sebenarnya. Nah, dimulai dari mana membangun itu? Satu, membangun persepsi. Seorang pembina harus mampu mempersepsikan kedua-duanya. Bahwa yang pertama, Gerakan Pramuka membina anak-anak usia atau remaja usia 21 sampai 25 tahun itu punya target untuk regenerasi calon-calon pembina pramuka di masa depan. Tetapi seorang pembina juga harus mampu mengeksplor keinginan-keinginan, tujuan-tujuan dari peserta didik yang bergabung menjadi Pandega itu. Sehingga dalam memproses pembinaan, dua hal ini tidak tertinggal. Ya kan, tidak tertinggal. Nah, secara umum remaja usia 21 sampai 25 dia belajar sesuatu itu tidak asal sebenarnya. Tetapi dia belajar sesuatu itu untuk mempersiapkan masa depannya. Karena itu mereka cenderung memilih apa yang ingin dipelajari. Ketika mendapatkan suatu pengalaman yang tidak sesuai dengan tujuannya, dia akan cenderung menghindari. Karena itu saya pahami proses pembinaan Pandega khususnya di Gugus Depan 413 ya pasang surut. Mungkin di antara mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga ketika menu kegiatannya itu tidak cocok dengan harapannya, dia cenderung tidak ikut. Tetapi ketika menu kegiatannya itu cocok dengan apa yang dia kehendaki, dia semangat. Dia semangat lah. Apakah kita harus marah dalam tanda petik itu menganggap dia sebagai peserta yang tidak aktif? Belum tentu. Maka kita perlu untuk mengeksplorasi alasan mengapa dia tidak aktif itu, sehingga kita tahu bagaimana cara ngolahnya. Nah, yang bisa kita lakukan dalam proses membina semacam itu, menurut saya yang pertama kuncinya adalah partisipatif. Partisipatif itu artinya mencoba mengurai apa yang diinginkan oleh Pandega itu ketika dia aktif di gugus depan. Nah, dengan demikian kita bisa mengelola kegiatan itu sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, menguatkan prinsip dari, oleh, dan untuk Pandega. Para Pandega itu kan punya keinginan, lalu kita pandu bagaimana mereka mencoba untuk mewujudkan keinginannya mereka sendiri untuk keberhasilan dia. Jadi bukan pembina memaksakan pikiran-pikirannya kepada mereka, bukan juga mendikte mereka untuk melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman pembinanya, tetapi lebih pada membimbing mereka untuk
memenuhi keinginannya sendiri itu ya, memenuhi keinginannya sendiri. Nah, sehingga dalam berproses pembina cukup menjadi fungsi observer, jadi mengamati dari proses kegiatan itu apakah betul seorang atau sekelompok pandega itu melakukan kegiatan berbasis tujuan. Itu yang kata kuncinya, apakah berbasis tujuan. Kadangkala itu kan mereka berpikir isi kegiatannya apa saja, tetapi tidak berpikir untuk apa kegiatan-kegiatan itu dilakukan. Nah, maka peran pembina adalah menjadi guide, menjadi pengarah ketika merancang kegiatan. Dimulai dari merumuskan tujuan, lalu mendiskusikan bagaimana proses yang bisa dijalani untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pada akhirnya bisa dievaluasi bersama apakah kegiatan yang dilakukan itu sudah mencapai tujuan atau belum. Nah, inilah berpikir kritis di dunia pandega itu, supaya mereka terbiasa melakukan sesuatu secara sistematis, berangkat dari tujuan, di akhirnya apakah kegiatan yang dilakukan itu mencapai tujuan atau tidak, gitu ya. Nah, yang terakhir, beraktivitas di dunia pandega ini kita tidak bisa memaksa mereka untuk apa ya, untuk menekuni dunia kepramukaan seperti di masa penggalang, seperti di masa sebelum-sebelumnya penegak juga tidak bisa seperti itu. Alasannya mengapa ya? Karena itu tadi, di dunia umur 21 sampai 25 dia sudah mulai mengejar fokus. Fokus pertama adalah fokus untuk karir mereka. Jadi di usia 21-25 ini sebenarnya tingkat kegamangan, kegalauannya sangat tinggi. Keraguan-raguannya sangat tinggi. Apakah setelah saya selesai perkuliahan, apakah saya selesai pendidikan ini, apa langsung bisa bekerja? Itu kegalauan pertama. Nah, disinilah dia masih mencari proses jati dirinya yang cenderung pada keterampilan yang dia akan kuasai. Karena kan boleh jadi dia kuliah jurusan tertentu, dia kuliah jurusan matematik misalnya, tetapi dia tidak pede dengan apakah dengan kuliah di jurusan matematik itu akan mengantarkan dia pada dunia kerja yang sesuai apa yang dia pelajari di kuliah. Ini dunia kegamangan yang pertama. Dunia keraguan-raguan tentang masa depannya terkait dengan karir. Yang kedua, kegamangan yang kedua adalah untuk menetapkan posisi dia di masyarakatnya. Saya nanti setelah selesai kuliah, lalu kembali ke kampung halaman atau kembali ke keluarganya, nanti saya akan memulai dengan apa? Itu juga kegalauan kedua. Apakah langsung berjibaku mencari pekerjaan, apakah dia mau melakukan pengembangan diri dengan cara yang lain selain yang dia dapatkan di perkuliahan. Dan juga kegalauan terkait pasangan hidupnya, itu juga menjadi pikiran bagi remaja-remaja usia 21 sampai 25. Apakah begitu lulus langsung menikah misalnya ya, bagi yang sudah menjalin relasi selama di dunia pendidikannya itu. Nah, tapi pada dasarnya kata kuncinya adalah dia pada masa puncak kegalauan menghadapi masa depannya, karena begitu lulus kuliah dia akan dicap sebagai orang dewasa, akan dicap sebagai orang dewasa di masyarakatnya. Nah, oleh karena itu pembinaan di dunia pandega itu tidak melulu soal keterampilan kepramukaan, tidak melulu soal banyaknya ragam kegiatan berpetualang, bukan melulu tentang itu, tapi yang utama adalah membangun pikiran bagaimana dia menyongsong masa depannya itu sehingga punya kekuatan pikiran yang kokoh. Dengan demikian kegalauan-kegalauan tiga tadi itu bisa tereduksi, sehingga meskipun lulus dia belum berstatus apa-apa, kerja ya belum,
pasangan juga belum, kemudian dia belum bisa juga memilih perannya di masyarakat seperti apa, tetapi dia bisa hidup dalam ketenangan karena pikirannya terjaga. Dia bisa menentukan langkah-langkah berikutnya itu tahap demi tahap secara secara terstruktur begitu. Baik, saya akan mengalami masa nganggur dalam tanda petik kurang lebih sekian bulan, lalu setelah itu saya akan melakukan A, B, C, D. Nah, meskipun dia belum punya peran sentral di masyarakat, belum punya peran khusus di masyarakat, tapi pikiran dia sudah jalan. Setelah ini akan melakukan apa, itu yang jauh lebih penting. Jadi di dunia Pandega itu kekuatan mengelola pikiran, mengelola emosional itu dikedepankan. Tidak semata-mata keterampilan physically, keterampilan kepramukaan. Jadi itu semua hanya alat. Misalnya kita kuatkan mereka dengan melatih keterampilan bernavigasi, peta kompas, itu alat sebenarnya. Alat untuk apa? Alat untuk membangun pikiran bahwa semua orang harus selalu paham posisi dirinya. Nah, hanya orang yang paham posisi dirinya itulah dia orang yang akan mudah menentukan langkah kemana selanjutnya. Itu kan kata kunci dalam belajar navigasi. Belajar navigasi itu kan disebut bisa mahir bernavigasi kalau dia mampu melakukan proses reseksi. Reseksi itu tahu posisi dia di peta sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, orang yang bagus, orang yang hebat itu dia yang selalu tahu posisi dirinya berada di mana, sehingga dia tahu akan menuju kemana dan dengan cara apa. Itulah yang perlu menjadi perhatian pembina Pandega. Tidak melulu tentang keterampilannya yang dilatihkan, tapi di balik keterampilan itu ada apa, itulah yang harus dikupas dan ditanamkan pada jiwa dan pikiran para Pandega. Saya kira itu kata kuncinya, bagaimana seorang pembina Pandega mampu menata pikiran adik-adiknya supaya dia dalam kestabilan emosi, dalam kestabilan jiwa dan kestabilan pikiran yang bagus. Salam Pramuka. Audio Jungle.